termasuk hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada mereka, menanamkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, membuat mereka tersenyum dan tertawa. Ini adalah di antara ibadah-ibadah besar yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita kepada dinullah, dinul Islam, yang mengantarkan kepada segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Tidaklah seorang manusia mereka membaca dan mengkaji syariat Islam ini, maka dia akan mendapati bahwa inilah ajaran yang akan menata dan memperbaiki kehidupan umat manusia di dalam segala aspeknya. Bahwa dunia ini tidak akan cukup dengan hanya mengandalkan kepada kecanggihan teknologi, hasil sains, ilmu pengetahuan, namun tanpa iman dan agama, tanpa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kemodernan yang dirasakan oleh kita saat ini memberikan dampak yang luar biasa di dalam interaksi satu manusia dengan manusia yang lainnya, termasuk juga antara anak terhadap orang tuanya. Kita melihat kesenjangan yang sangat luar biasa. Kita melihat banyaknya kedurhakaan anak terhadap orang tua, dan kita merasakan sejumlah perubahan perilaku yang ini tidak terjadi pada generasi-generasi sebelumnya, terutama terhadap orang-orang tua mereka. Dan ini tidak lain ikhwatal iman, karena dari sistem pendidikan mulai beralih yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan adab dan etika, tapi yang terjadi adalah sekarang mengejar nilai. Bukan lagi mengajarkan nilai yang semestinya ditanamkan kepada murid dan siswa, kepada anak-anak, agar mereka memiliki nilai-nilai yang luhur untuk memahami apa tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, untuk mengetahui apa tanggung jawabnya sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya, untuk mengetahui tentang adab dan etikanya terhadap sesama. Namun karena ini sudah bukan menjadi sebuah prioritas, bahkan yang menjadi prioritas adalah berapa nilai yang harus diraih,
berapa angka yang harus diperoleh, walaupun dia harus melakukan segala cara untuk itu. Maka kita melihat dampaknya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dalam kehidupan kita begitu terjadi banyak kerusakan moral dan akhlak, kebejatan, karena sebagian kaum muslimin mulai meninggalkan atau menjauh dari tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak lagi mengajarkan bagaimana orang tua yang peduli terhadap anaknya untuk mendidik mereka supaya menjadi hamba-hamba Allah yang taat, supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan pembahasan ini menjadi pembahasan yang segan diucapkan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Jika orang tua tidak lagi mendidik anak-anaknya agar mereka taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada siapa kita serahkan amanah ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali bagi kita untuk kembali untuk mengkaji, memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait tentang adab dan akhlak dan etika, sehingga membuat kita ini kembali memahami seperti apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling berbuat baik satu dengan yang lainnya, terutama terhadap orang-orang yang memiliki jasa besar kepada kita di dalam kehidupan kita. Di dalam kajian ini kita telah membahas sejumlah riwayat, sejumlah athar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan tentang hal ini. Sebagaimana ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa beliau, pemuda ini, akan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, akan ke kota Madinah untuk belajar Islam, untuk berjuang bersama kaum muslimin di sana, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Setelah itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada pemuda ini, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baliklah kamu, temui kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Subhanallah. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa perjuangan seorang anak untuk agama Allah Subhanahu wa taala bukan berarti membuat kedua orang tuanya pun menderita atau susah. Bahkan di dalam hal ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat betapa besarnya haknya orang tua, betapa besarnya haknya seorang ayah dan seorang ibu. Maka ketika pemuda ini datang kepada beliau dengan tujuan untuk hijrah dan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun hal ini membuat mereka sedih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pemuda ini, baliklah kamu, ya, dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa membahagiakan orang tua termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, termasuk hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada mereka, menanamkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, membuat mereka tersenyum dan tertawa, ini adalah di antara ibadah-ibadah besar yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga yang serupa dengan ini, ketika ada seseorang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pemuda itu mengatakan, "Iya, kedua orang tuaku masih hidup." Dan Nabi kemudian menjawab, "Fafihima fajahid." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka berjihadlah kamu dengan baktimu kepada kedua orang tuamu. Berjihadlah kamu dengan baktimu kepada kedua orang tuamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lainnya lebih besar pahalanya ketimbang jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat waktu. Setelah itu apa ya Rasulullah? Setelah itu birrul walidain. Setelah itu apa? Setelah itu jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan birrul walidain di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang pemuda sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang hijrah dari negeri Yaman. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dari Yaman ke kota Madinah bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Dia berangkat dari Yaman sampai kota Madinah. Kemudian dia mengatakan dia akan hijrah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah kamu punya keluarga di Yaman? Adakah keluargamu masih ada di sana? Pemuda ini mengatakan, "Abawai, kedua orang tuaku ya Rasulullah." Ditanya oleh Nabi, "Adzina lak?" Apakah kedua orang tuamu mengizinkanmu untuk hijrah kemari? Pemuda ini mengatakan, "La, kedua orang tuaku tidak mengizinkanku ya Rasulullah. Aku berangkat tanpa izin kedua orang tuaku. Ini berangkat untuk hijrah, untuk jihad fisabilillah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk main-main. Untuk berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke Madinah, jalan darat di zaman itu." Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar pemuda ini mengatakan bahwa kedua orang tuaku tidak mengizinkanku, tapi aku tetap berangkat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Pulang kamu. Pulang dari kota Madinah, disuruh balik lagi ke Yaman. Balik kamu ke sana. Minta izin kepada kedua orang tuamu. Ketika kedua orang tuamu mengizinkanmu, maka kamu boleh balik kemari. Jika kedua orang tuamu tidak mengizinkanmu, maka kamu tinggal bersama mereka, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Ini menunjukkan kepada kita untuk berjihad saja butuh izin dari kedua orang tua untuk jihad di jalan Allah. Apalagi keluarnya seorang anak cuman main-main, cuman nongkrong, cuman senda gurau, cuman melakukan perjalanan-perjalanan yang untuk healing kata dia, atau untuk menyenangkan diri dan hati mereka saja. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, jika dalam konteks perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kepada pemuda ini agar meminta izin kepada kedua orang tuanya, maka bagaimana dengan perjalanan-perjalanan yang sifatnya lebih mubah atau bisa jadi bahkan mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena alasan yang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau
hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Yaman, dan yang menghalangi beliau untuk berangkat ke kota Madinah adalah ibunya, karena baktinya kepada ibunya. Dia merawat ibunya sehingga ketika banyak orang datang ke kota Madinah untuk belajar agama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia tidak bisa berangkat untuk hal tersebut karena untuk berbakti kepada ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sejumlah sahabat, di antaranya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menyampaikan nanti akan datang seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu bertemu dengannya, maka kalau kamu bisa, mintalah kepada dia untuk mendoakan kamu, ya, mintalah agar dia beristighfar untukmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Umar dan Ali pasti lebih utama daripada Uwais Al-Qarni. Pasti lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni rahimahullah. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ingin menunjukkan kemuliaan Uwais ini. Dan apa amalan Uwais? Kok sampai sebegitunya? Kok sampai dia ini bisa disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Subhanallah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Dan dia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaannya adalah mustajabud doa, bahwa doanya mustajab. Dan di sini mengajarkan kepada kita bahwa bahwa berbakti kepada kedua orang tua ketika dilakukan oleh seorang anak dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan seorang manusia untuk menjadi salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi salah seorang dari waliullah. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan terbesar setelah sholat tepat waktu, setelah seorang manusia menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak terbesar setelah Allah, orang tua. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami, beliau menceritakan bahwa ayahnya Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruka." Ya Rasulullah, saya ingin berjihad dan aku datang untuk bermusyawarah denganmu. Apakah saya berangkat atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min Apakah ibumu masih ada?" Maka Jahimah mengatakan, "Iya." "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, temani ibumu. Berbaktilah kamu kepada ibumu karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan derajat yang hasan sahih. Subhanallah. Pemuda ini juga Jahimah radhiyallahu an ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi mengajarkan ada prioritas yang lebih besar daripada kamu berangkat berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baktimu kepada ibumu. Berbuat baiklah kepadanya, bersikaplah yang sebaik-baiknya kepadanya, berbaktilah kamu kepadanya karena surga ada di bawah kedua telapak kakinya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalika al-bab aw ihfazhu." Ayah itu atau orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau maka kamu boleh sia-siakan pintu itu atau jagalah pintu ini.
Di sini Nabi SAW menyampaikan bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maksudnya adalah orang tua itu adalah gerbang utamanya surga. Tidak ada suatu amalan yang lebih gampang memasukkan seorang anak masuk ke dalam surga seperti berbakti kepada kedua orang tua. Ini cara yang paling mudah, yang paling gampang. Maka sebagian salafun saleh terdahulu, mereka begitu luar biasanya di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena mereka menyadari bahwa pintu surga yang paling mudah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketika salah seorang dari kedua orang tuanya meninggal dunia, mereka menangis. Dan ketika ditanyakan, kenapa engkau menangis seperti ini? Dia mengatakan bahwa kemarin saya memiliki 2 pintu surga, sekarang tinggal 1. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa jika ada di antara kita yang orang tuanya masih ada, itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki pintu surga untuk dirinya. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Manfaatkanlah berbakti kepada kedua orang tua ini dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa menebus kebaikan kedua orang tuanya dengan apapun yang bisa dia lakukan, kecuali kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu, rawahu Abu Dawud. Tidaklah seorang anak bisa menebus kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapati ayahnya atau ibunya ini seorang budak, kemudian dia beli dan kemudian dia merdekakan. Ini juga menunjukkan kepada kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh seorang anak untuk membayar jasa kedua orang tuanya, terutama ibunya, tidak akan pernah mungkin bisa dia lakukan. Dan ini ditunjukkan juga di dalam sejumlah athar. Sebagaimana sejumlah riwayat, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, ketika seorang pemuda dia melakukan perjalanan yang jauh dari Yaman, dia berangkat ke kota Mekkah menunaikan ibadah haji. Dia tawaf, dia sa'i, dan sambil menggendong ibunya. Dan ini perjalanan dari negeri Yaman ke kota Mekkah untuk haji, tawaf, sa'i, semuanya dia lakukan dengan menggendong ibunya. Dan subhanallah, dia sambil mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallal in ad'arat rukabuha lam ud'ar. Dia mengatakan sambil melantunkan bait-bait syair. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan itu semuanya dengan penuh happy, dengan penuh bahagia, bukan dengan hati yang kesal. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah seperti tunggangan ibuku yang sangat jinak. Ketika banyak tunggangan yang tidak bisa jinak terhadap yang menungganginya, namun aku adalah seorang anak yang sangat jinak kepada ibuku. Dia menunjukkan itu dengan bait-bait syairnya untuk menunjukkan baktinya dan bahagianya dia melakukan hal tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, saya telah melakukan ini. Saya menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekkah. Saya bawa beliau, saya ajak tawaf, sa'i, dan punggung saya ini sudah menjadi seperti punggung keledai yang ditunggangi oleh penunggangnya. Apakah aku sudah membayar kebaikan ibuku dengan semua kebaikanku ini, wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah. Satu hembusan nafas ibumu ketika meregang mengeluarkanmu dari rahimnya belum kamu bayar. Satu hembusan nafas meregangnya ibumu ketika mengeluarkan kamu dari perutnya, itu pun belum bisa kamu bayar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana anak ini
menunjukkan bakti yang luar biasa kepada ibunya. Dan bahkan dia menunjukkan itu bakti dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan hati yang kesal, bukan dengan harapan agar orang tuanya cepat meninggal dan yang semisalnya. Dia dengan senang hati melakukan itu dengan penuh bahagia. Dia mengira bahwa semua kebaikan ini insya Allah telah membayar kebaikan ibunya kepada dirinya. Namun ternyata jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu regangan nafasnya ibumu ketika mengeluarkan kamu dari rahimnya belum bisa kamu bayar. Ini juga mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa mengenang atau mengingat-ingat kebaikan orang tua kita di antara cara terbaik bagi kita untuk membuat kita tetap selalu berbakti kepada mereka. Seringkali yang terjadi pada anak-anak kita saat ini, baik ayah maupun ibu, jarang mengingatkan kepada anak-anaknya tentang jasa, terutama seorang ayah mengingatkan kepada anaknya bagaimana susahnya sang ibu ketika mengandung, ketika melahirkan, menyusui dan membesarkan anaknya. Bahwa tidak pernah terjadi seseorang membersihkan kotorannya sendiri dengan tangan kanannya. Tapi orang tua kita membersihkan kotoran kita dengan tangan kanannya. Kita sendiri tidak akan memegang kotoran kita sendiri dengan tangan kanan kita. Orang tua kita melakukan hal itu untuk kita. Dan ini mereka lakukannya dengan penuh senang hati, dengan ketawa, dengan senyum, dengan bahagia, tanpa ada rasa kesal sedikit pun. Berbeda jika itu terjadi pada seorang anak terhadap ayah atau ibunya ketika orang tuanya sudah tua. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang serupa juga terjadi pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan mengatakan, ya Amiral Mu'minin, ummi ajuzun kabira wa ana matiyatuha aj'aluha ala dhahri wa anhani 'alayha biyadi wa ali minha mithla ma kanat tali minni aw addaitu syukraha. Kata orang ini kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mu'minin, ibuku sudah sangat tua renta, aku menjadi kendaraannya dan beliau ada di punggungku dan bahkan beliau buang kotoran di punggungku. Aku memungkuk untuknya agar beliau bisa menunggangi punggungku ini. Dan aku bersikap sebaik-baiknya kepadanya sebagaimana dahulu beliau bersikap baik seperti itu terhadap diriku. Apakah aku sudah membayar semua kebaikan-kebaikannya wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, lah, belum. Kamu belum membayar kebaikan ibumu. Lima ya Amirul Mukminin. Kenapa? Kenapa kok belum? Bukankah ini suatu bakti yang luar biasa yang telah aku lakukan? Sehingga aku melakukan ini yang insya Allah tidak ada seorang anak yang bisa berbuat seperti itu kepada ibunya. Aku melakukan ini kepada ibuku. Kenapa yang seperti ini pun belum membuat aku membayar atau berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan ibuku? Kata Umar radhiyallahu anhu, innaka taf'alu dzalika biha wa anta tad'u Allah azza wa jalla an yumitaha wa kanat taf'alu dzalika biha wa hiya tad'u Allah azza wa jalla an yutila umrak. Kata Umar radhiyallahu anhu, kamu melakukan semua kebaikan terhadap ibumu ini dengan ada harapan di dalam hatimu supaya ibumu cepat-cepat mati. Sedangkan ibumu melakukan kebaikan itu kepada dirimu dengan penuh harapan agar engkau panjang umur. Ini yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana orang tua terhadap anak. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang membedakan baiknya orang tua kita terhadap kita dan bagaimana kita kepada mereka. Terkadang sebagian kita dengan sikap yang sedikit mengesalkan dari orang tua kita, kita sudah kesal. Kita sudah mungkin memunculkan emosi kita kepada kedua orang tua kita.
Padahal bagaimana mengesalkannya kita ketika kita masih anak-anak. Mungkin merusak ini, memecahkan itu, dan ini. Banyak hal yang itu semuanya direspon oleh orang tua dengan ketawa, dengan senyum, dengan tidak ada ucapan cemooh, cacian, hinaan. Apa jadinya jika itu terjadi pada diri seorang anak melihat ayahnya atau ibunya yang sudah sangat tua, kemudian merusakkan barang tertentu yang menurut dia yang berharga bagi dia? Muncul kekesalan yang luar biasa pada diri seorang anak. Padahal kalau dia ingat bagaimana ketika dia masih anak-anak, berapa hal-hal yang berharga yang dimiliki oleh orang tua yang itu rusak dan mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya kepada kedua orang tuamu sebagai bentuk sayangmu kepada mereka, sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku, telah keduanya mendidikku ketika aku masih kecil. Subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka memberikan sejumlah penafsiran. Ketika menyebutkan wakhfid lahuma janahadz dzul, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan kedua orang tuamu. Di antaranya para ulama menyebutkan sebagaimana Urwah meriwayatkan dari ayahnya Zubair bin Al-Awwam, "Ai la tamtani' min syai'in ahabbah." Jangan kamu menolak apa yang disukai oleh kedua orang tuamu. Apa yang dia minta, penuhi. Dan kemudian yang lainnya menjelaskan dengan sejumlah hal yang luar biasa sampai Allah mengingatkan kepada kita wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kalian kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Perkataan bukan cuma sekedar baik, perkataan yang mulia. Yang hal ini pernah ditanyakan kepada Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Apa maksudnya perkataan yang mulia? Apakah tidak cukup perkataan yang baik? Maka Sa'id mengatakan, kalau kamu ingin tahu perkataan yang mulia itu seperti apa, bagaimana adabnya seorang budak yang lari dari tuannya, padahal dia tahu tuannya ini seseorang yang sangat diktator, sangat bengis, sangat mudah memberlakukan hukuman kepada budak-budaknya yang kurang ajar. Kemudian dia menyadari bahwa dia tahu tidak ada tempat untuk lari kecuali dia harus balik kepada tuannya. Maka dia baliklah kepada tuannya dan ingin mengucapkan kalimat maaf kepada kedua orang tuanya. Dia menata sikapnya, dia menata apa yang ingin dia ucapkan untuk meminta maaf kepada tuannya tersebut. Maka segala sikap yang seperti ini adalah qaulan karima. Bagaimana seorang anak menata sikapnya terhadap orang tuanya, bahwa berkata yang baik bukan cuma perkataannya yang baik, tapi sikapnya pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat sejumlah contoh dari para sahabat, bahwa Abu Hurairah sebagai contoh adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang dicontohkan sebagai seorang sahabat yang sangat memuliakan ibunya. Ketika hijrah pertama kali ke kota Madinah, Abu Hurairah ini ditemani oleh ibunya, yang ibunya ini seorang wanita musyrikah, wanita yang musyrik, bukan orang yang beriman. Abu Hurairahnya beriman. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus ingin mendakwahi ibunya agar ibunya menjadi seorang wanita yang beriman. Namun ibunya belum mau menerima Islam. Sampai sekali waktu Abu Hurairah mendakwahi ibunya, ibunya kesal dan menghina Allah dan Rasulnya.
Akhirnya ibunya menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun kesal dan dia keluar dari rumah dalam keadaan menangis menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengarkan perkataan yang tidak aku sukai dari ibuku. Beliau menghina engkau ya Rasulullah. Saya tidak terima dengan ini. Saya berharap ya Rasulullah, tolong doakan ibuku supaya Allah memberi hidayah kepada beliau." Maka Nabi SAW pun berdoa, menghadap ke kiblat, beliau berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka beliau pun, Abu Hurairah, duduk bersama Nabi sekian waktu. Setelah itu beliau balik. Ketika pulang sampai di rumah, ternyata ibunya lagi mandi. Ketika Abu Hurairah masuk, ibunya mendengar ada seseorang masuk. "Siapa Abu Hurairah?" "Iya benar wahai ibuku." "Maka anak," kata ibunya, "tetap kamu di tempatmu. Jangan kemana-mana." Maka setelah itu, setelah ibunya rapi, ibunya menemui Abu Hurairah dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ibunya syahadat. Tadi Abu Hurairah keluar rumah dengan bercucuran air mata karena kesal kepada ibunya. Kali ini Abu Hurairah mendengar ini, dia keluar dari rumahnya sambil menangis, tapi dengan tangisan yang berbeda dengan tangisan yang pertama. Dia lari ke rumah Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah mengabulkan doamu. Allah mengabulkan doamu. Ibu Abu Hurairah telah mendapatkan hidayah. Dia bersyahadat ya Rasulullah." Kemudian ikhwatal iman, di situ Abu Hurairah pun mengatakan, "Ya Rasulullah." Beliau melihat doa Nabi SAW mustajab. "Ya Rasulullah, tolong doakan agar siapapun yang mendengar tentang aku dan ibuku, siapapun orang beriman yang mendengar tentang aku dan ibuku, dia mencintaiku dan mencintai ibuku." Maka Nabi SAW pun berdoa, "Ya Allah, siapapun yang mendengar Abu Hurairah, biarlah dia mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibunya." Subhanallah, itu pun terjadi. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang belakangan menjadi sahabat Nabi SAW. Beliau cuma 3 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi menjadi sahabat Nabi Muhammad. Cuma 3 tahun terakhir saja. Bukan sahabat seperti yang sebelum hijrah, yaitu di kota Mekah kemudian ke kota Madinah. Tidak. Selama 23 tahun misi kenabian, beliau cuma menjadi sahabat Nabi di 3 tahun terakhirnya saja. Namun karena keberkahan doa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau seperti yang ada di hati kita. Begitu banyaknya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah ini seorang anak yang sangat berbakti luar biasa di saat mudanya, dan demikian pula nanti-nantinya. Ketika di eranya Marwan bin Abdul Malik bin Marwan di dinasti Bani Umayyah, Abu Hurairah ini diangkat menjadi salah seorang gubernur yang menempatkan dia di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Dia tidak lagi serumah dengan ibunya karena tugas itu tadi. Subhanallah ikhwatal iman. Abu Hurairah tidak pernah memulai hari kecuali beliau mendatangi rumah ibunya terlebih dahulu. Beliau memulai hari dengan mendatangi ibunya, dengan mengucapkan salam kepada ibunya, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuhu." Semoga keselamatan untukmu wahai ibuku. Semoga rahmat dan keberkahan Allah untukmu. Maka sang ibu menjawab, "Wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh." Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, "Rahimakillah kama rabbaitini saghiran." Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku ketika aku masih kecil. Kemudian sang ibu menjawab, "Rahimakallahu kama barartani kabiran." Semoga Allah memberkahimu sebagaimana kamu berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Ini doanya ibunya untuk Abu Hurairah. Dan kalau pulang kerja, pertama Abu Hurairah sebelum pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya. Setiap hendak berangkat kerja dan setiap pulang kerja. Sebagaimana disebutkan di dalam oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad.
Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana seorang anak jika dia paham bagaimana kedudukan orang tuanya, ayah dan ibunya, bahwa doa orang tua untuk anak seperti doanya Nabi terhadap untuk umatnya, maka dia akan memperbanyak kebaikan dari orang tuanya untuk dirinya. Setidaknya mengucapkan salam. Kalau beda kota, misalnya tidak bisa pulang pergi tiap hari untuk menemui orang tuanya, tiap hari telepon orang tuanya. Ucapkan salam. Karena jawaban salam orang tua untuk anak adalah doa. Andai kata itu saja dapatnya assalamualaikum, dijawab oleh orang tuanya waalaikumsalam. Semoga keselamatan untukmu, itu adalah doa besar orang tua untuk anak. Jika cuma menjawab salam saja, apalagi jika seorang anak menghubungi orang tuanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Doa orang tuanya, maka adalah seorang anak yang merugi. Ketika apalagi dia mendapati orang tuanya adalah orang tua yang saleh atau salihah, namun dia jarang-jarang menghubungi orang tuanya. Dia jarang-jarang mendapatkan doa dari orang tuanya. Harusnya ketika dia sadar, dia akan memaksimalkan peluang itu sebaik-baiknya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah menyampaikan, dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara mereka atau dua-duanya telah menginjak usia tua, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan uff, satu suku kata yang menyakiti hati orang tuamu, jangan pernah kamu ucapkan. Wala taqul lahumā uff, wala tanharhumā, jangan kamu menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan serendah-rendahnya sebagai bentuk sayangmu, perhatianmu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku ketika aku masih kecil. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hak seorang orang tua, ayah dan ibu. Setelah haknya Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika orang tua itu telah menginjak masa lanjut usianya. Karena di saat itu mereka mulai melemah. Di saat itu mereka butuh support dan dukungan dari anak-anaknya. Dan di saat inilah Allah ingatkan, wala taqul lahumā uff, satu suku kata yang menyakiti hati orang tuamu jangan pernah kamu ucapkan. Satu suku kata saja jangan, atau hal yang semisalnya. Apalagi mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati, apalagi menghardiknya atau membentaknya. Wala tanharhuma, bahkan sebaliknya Allah ingatkan, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Dan Allah mengajarkan kepada kita doa, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku ketika aku masih kecil. Di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa mengingat peran orang tua kita kepada kita ketika kita masih anak-anak, itu membuat tingginya baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Terkadang yang terjadi adalah seringnya kita melupakan kebaikan kedua orang tua kita. Kita lupa bahwa mereka telah berbuat banyak hal yang menjadikan kita seperti sekarang. Tanpa peran mereka, apa artinya kita? Yang banyak hal itu seringkali dilupakan oleh seorang anak. Bahwa sekecil apapun jerih payah mereka,
itu merubah dan membentuk kita seperti manusia yang sekarang ini. Yang seharusnya seorang anak mengingat dan tidak pernah lupa akan hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita melihat bagaimana kebiasaan para salafun saleh terdahulu terhadap kedua orang tuanya. Kita melihat bagaimana orang-orang saleh ini mereka berbakti kepada kedua orang tuanya sampai ada di antara mereka yang tidak berani makan bersamaan dengan waktu yang bersamaan dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa tidak mau makan bersamaan dengan kedua orang tuamu, dia mengatakan saya takut. Saya mengambil salah satu lauk yang sudah dilirik oleh ayah atau ibuku. Ya, dia tidak mau sampai sebegitunya. Jadi ketika saya makan, saya tunggu sampai beliaunya selesai makan baru saya mengambil makan sisanya. Ikhwatal iman, ini yang dilakukan oleh orang tua kita ketika dahulu ketika masih anak-anak. Mereka memprioritaskan anaknya ketimbang dirinya. Mereka mengambil hal-hal yang tersisa dari makanan anaknya, bahkan bisa jadi ketika orang tua itu kekurangan. Namun bagaimana seorang anak ketika mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita melihat bagaimana baktinya anak-anak saleh terdahulu kepada kedua orang tuanya, kita akan malu bahwa kita sangat jauh dari birrul walidain. Mereka tidak berani mengambil sesuatu yang sedang dilihat atau dilirik oleh ayah atau ibunya. Mereka menunggu, silahkan orang tuanya makan. Silahkan, selesai itu baru mereka mengkonsumsi apa yang disisakan oleh mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perlu memperhatikan ikhwatal iman bahwa di dalam dinul Islam baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya tidak terhenti dengan wafatnya orang tua. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Ketika seseorang itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. 3 hal yang terus berlanjut walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Nabi SAW menyebutkan ini, kita spesifik berbicara tentang anak saleh yang mendoakannya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa seorang anak tidak dikatakan anak saleh kalau dia tidak mendoakan orang tuanya. Bukan anak saleh kalau dia tidak mendoakan orang tuanya. Dan doa ini adalah amalan yang kita tahu bahwa di dalam dinul Islam, doa itu bukan dibatasi dari seorang anak kepada orang tuanya. Kita mendoakan siapapun akan sampai doanya. Kita mendoakan saudara kita di Gaza, kita mendoakan saudara kita di Sudan, di Suria, di Yaman dan lain sebagainya, sampai doa kita manfaatnya untuk mereka. Tapi kenapa spesifik Nabi SAW menyebutkan waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya? Ini karena doa itu sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita. Di saat mereka meninggal dunia, tidak ada yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi mereka melebihi doa-doa kita. Sehingga sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan derajat yang sahih, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadha. Kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di surga. Naik derajatnya, naik derajatnya, naik derajatnya. Sampai hamba ini heran. Dia bertanya, ya Allah, bagaimana aku kok bisa naik terus derajatku? Padahal aku sudah mati. Sudah tidak ada lagi amalan yang aku lakukan. Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Karena anakmu suka istighfar untukmu. Karena anakmu suka memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku fillah, bahwa ketika orang tua kita sudah tidak ada,
Bukan berarti seorang anak sudah tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ciri seorang anak itu dikatakan anak saleh kalau dia masih terus mendoakan kedua orang tuanya. Itu ciri bahwa dia adalah anak saleh. Jangan sampai kita berdoa, yang banyak yang kita doakan adalah urusan masalah kemaslahatan dunia kita saja. Kita minta rizki, kita minta ini, minta itu, urusan dunia. Dan tidak pernah atau jarang mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada seorang anak cara berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu sudah wafat. Sebagaimana Aisyah menceritakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Inna ummi iftulitat nafsuha wa inni adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Ibuku meninggal dunia dan sepertinya beliau berniat untuk sedekah, andai kata beliau bisa berbicara. Fali ajrun an atasaddaqa anha, apakah aku bisa mendapatkan pahala ya Rasulullah kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka kata Nabi SAW, "Na'am." Iya, kamu dapat pahala, ibumu dapat pahala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana di antara bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah wafat adalah banyak-banyak bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dan anak itu pun dapat pahalanya. Bukan pahala ini kemudian hanya untuk orang tua dan anak, tidak. Bagaimana yang beramal tidak mendapatkan pahala. Anak itu dapat pahala, orang tuanya pun dapat. Dan ikhwatal iman, kebaikan ini ketika dilakukan oleh seseorang akan terus diturunkan dan akan dilihat oleh anak-anak kita. Jika antum terbiasa mendoakan kebaikan untuk orang tua, bersedekah untuk orang tua, berbuat baik kepada orang tua antum yang sudah tidak ada, yang sudah wafat, maka ini ikhwatal iman akan memudahkan kita untuk memiliki anak-anak yang berbakti dan saleh dan soleha bagi kita kemudian hari nantinya. Ikhwatal iman, juga ada seseorang tanya kepada Nabi SAW, sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan. Dia bertanya, "Ya Nabi Allah, inna abi mata wa lam yahuj, afa ahujju anhu?" Wahai Rasulullah, orang tuaku meninggal dunia dan belum haji. Apakah boleh aku menghajikan orang tuaku? Kata Nabi SAW, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadhiyahu?" Kalau orang tuamu punya hutang, apakah kamu akan membayar hutangnya? Maka dijawab, iya pasti. Maka hajikanlah orang tuamu. Hajikanlah orang tuamu. Di sini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, juga riwayat yang serupa dari Ibnu Abbas juga, ada seorang wanita dari Juhainah bertanya yang mirip dengan itu. Ketika mengatakan ibunya meninggal dunia dan belum haji. Kata Nabi SAW, "Na'am hujji anha." Kata Nabi SAW, ya hajilah, lakukanlah haji untuk ibumu. Ini mengajarkan kepada kita sejumlah amalan yang dengannya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga ikhwatal iman, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua itu meninggal dunia adalah dengan menyambung silaturahim keluarga ayah dan ibunya. Menyambung silaturahim keluarga ayah dan ibunya. Jadi ketika ayah kita meninggalkan saudara atau ibu kita pun demikian, laki maupun wanita, kalau mereka masih hidup, berbakti kepada mereka. Saudara ayah dan ibu kita, berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka sudah wafat, kepada anak-anaknya, menyambung silaturahim terhadap saudara-saudara orang tua kita. Dan termasuk juga berbuat baik kepada teman-teman ayah kita atau teman-teman ibu kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah sekali waktu beliau bertemu seseorang di akses masuk ke kota Makkah. Beliau bertanya, "Bukankah kamu fulan, anaknya si fulan?" Benar. Maka kemudian Ibnu Umar pun turun dari keledainya, diserahkan keledainya kepada orang itu. Dia lepas jubahnya, diserahkan jubahnya kepada orang tersebut, diberi hadiah oleh Ibnu Umar. Sampai sebagian orang melihat
begitu servis yang luar biasa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, padahal orang ini orang dusun, orang desa, orang-orang sederhana yang tidak butuh servis yang luar biasa, mereka sudah senang. Sampai kemudian mereka bertanya, ya Ibnu Umar, engkau berbuat baik kepada orang ini sedemikian rupa, padahal dia ini orang desa yang kebaikan yang sederhana pun sudah cukup bagi mereka. Kata Ibnu Umar, orang ini bapaknya, bukan dia, bapaknya teman bapakku. Bapaknya temannya Umar ibn al-Khattab. Dan saya mendengar dari Nabi SAW bahwa bentuk bakti yang terbaik seorang anak adalah menyambung kebaikan orang tuanya. Menyambung kebaikan orang tuanya. Maka di sini juga mengajarkan kepada kita, saudaraku fillah, bahwa jika orang tua kita misalnya terbiasa melakukan kebaikan, suka membantu keluarga yang mana, suka membantu siapa, teruskan, jangan diputus, teruskan. Teruskan kebaikan kedua orang tua kita, itu diantara bentuk baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di kajian kita berikutnya kita masih membahas, tapi dengan tema yang lebih sedikit berbeda, yaitu tentang dosa durhaka. Tentang dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini. Saya memiliki orang tua yang memang sudah sepuh, pertama. Kedua, memang orang tua saya ini sangat manja. Jadi pada saat kalau kita datang, tadinya beliau itu sehat, tiba-tiba mendadak kayak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini sangat sulit untuk diajak beribadah, untuk sholat. Jadi pada saat diajak sholat itu rasanya sangat berat. Dan itu terjadi sampai saat ini. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk hal itu? Usia berapa beliau? Usia 78 saat ini. Untuk ibu saya. Masih sadar? Masih. Masih sehat? Harusnya masih sehat. Ketika sebelum-sebelumnya di masa remajanya gimana ibadahnya? Artinya di masa ketika antum masih muda, melihat kebiasaan ibadah beliau gimana? Memang jauh ya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi memang di antara orang tua, memang di antara perilaku orang tua itu adalah selalu berusaha untuk mencari perhatian anaknya. Yang di antaranya bentuknya adalah seperti itu. Tiba-tiba merasa sakit ketika di hadapan anaknya untuk mencari perhatian kepada mereka. Dan tugas antum kepada ibu antum ini yang paling utama adalah bagaimana mengantarkan beliau untuk husnul khatimah. Ya, untuk husnul khatimah. Ingatkan untuk beribadah kepada Allah. Ingatkan untuk dekat dengan Allah. Karena mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi kehidupan dunia ini kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arahkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya beliau itu bisa diajak ke kajian, alhamdulillah. Kalau tidak, maka mungkin dengan difasilitasi, sekarang sudah banyak televisi dakwah, ya, dan radio dakwah. Itu coba diramaikan di rumah, disuarakan di rumah. Sehingga walaupun bukan nasihat itu dari kita, mungkin itu bisa menyejukkan hati beliau mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi dan terjemahannya, atau kajian ustadz-ustadz tertentu yang itu mungkin menurut dia baik dan itu membuat beliau tergerak untuk mau beribadah dengan lebih baik dan mengisi sisa hidupnya dengan sebaik-baiknya. Jadi sejumlah cara bisa antum lakukan, di antaranya mungkin menyediakan fasilitas itu, adanya televisi atau radio dakwah di rumah dan sering-sering disuarakan, ya, dinyalakan itu ketika bersama beliau. Ini apa, misalnya kalau itu murattal Al-Quran atau bacaan Quran plus terjemahan atau bacaan hadis-hadis Nabi atau ceramah-ceramah tertentu dari sejumlah ustadz, yang itu tidak sedikit dari sejumlah teman yang menceritakan ke saya bahwa orang tuanya pun sama seperti itu, gitu ya, sama seperti orang tua antum yang agak berat untuk beribadah,
Tapi ketika dimulai terbiasa melihat, menyimak, mendengar sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan dan seterusnya, akhirnya beliau perlahan-lahan berubah dan menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Ustaz. Bagaimana ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala uji dengan perbedaan pendapat dari orang tuanya? Maksudnya itu Ustaz, beda agama Ustaz. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada keduanya? Kira-kira seperti itu Ustaz. Allah barik fiik. Bagaimana jika mendapati orang tua itu beda akidah, beda agama? Ini clear ya, beda agama. Bukan cuma beda pemahaman. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu berbuat kesyirikan yang kamu tidak memiliki ilmu untuk itu, maka janganlah kamu mentaatinya. Fala tuti'huma, jangan kamu taati kedua orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa seorang anak yang memiliki orang tua yang kafir, yang bukan muslim, tetap dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam hal yang ma'ruf. Artinya selama orang tua itu tidak mengajak kepada perbuatan syirik, perbuatan yang munkar, yang haram, maka dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita melihat contoh di antara contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa melihat di dalam surat Maryam bagaimana dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ayahnya pembuat berhala. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan adab dan etika yang luar biasa dari seorang anak Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya sang pembuat berhala ini tadi. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahku, wahai ayahku, ya abati. Panggilan ya abati ini panggilan sayang. Seperti ya abi, tapi ini menunjukkan bentuk sayang yang luar biasa. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan pernah menyembah syaitan, karena syaitan ini adalah pelanggar dan pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku khawatir jangan sampai kamu nanti tersentuh azabnya Allah yang Maha Pengasih dan kemudian kamu nanti akan menjadi temannya syaitan. Ini subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan adab yang luar biasa ketika menyampaikan nasihat kepada ayahnya sang pembuat berhala. Sampai ketika ayahnya mengancam dengan keras, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, kalau kamu enggak berhenti saya akan lempari kamu dengan batu, pergi sana. Diusir Nabi Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan untukmu wahai ayahku, aku akan terus memintakan ampun untukmu kepada Tuhanku, sesungguhnya Allah begitu sayang kepada aku. Ini ketika Allah belum melarang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memintakan ampun untuk orang tuanya. Subhanallah, kita melihat bagaimana adab dan akhlaknya seorang anak terhadap orang tuanya yang kafir. Dan di sini mengajarkan kepada kita bahwa di antara peran seorang anak
terhadap orang tuanya yang kafir adalah berupaya untuk memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah kepada mereka. Mendoakan mereka untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, kan di antara perbuatan baik seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggalkan mendoakannya. Iya. Kira-kira bisa tidak kalau misalkan saya sedekah jariah atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal. Sama bisa tidak kalau kan kayak haji kan tadi kan bisa dibadalkan kan untuk orang tua. Adapun sholat atau puasa dan ibadah lainnya kira-kira bisa nggak Ustaz? Allah yabarik fik. Al-waladu min kasbi walidayh. Anak itu hasil jeripaya orang tuanya. Dan Allah menyampaikan wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang dia perbuat dan apa yang dia perbuat akan dia rasakan, akan dia lihat. Para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang anak, orang tuanya dapat pahalanya. Diniatkan atau tidak. Karena anak ini hasil jeripaya orang tuanya. Maka semua yang dilakukan oleh seorang anak, dia berdakwah, dia berzikir, dia beribadah, dia silaturahim, dia membaca Al-Quran, dia sholat, dia puasa Ramadan, dan yang lain sebagainya, orang tuanya dapat pahalanya. Orang tuanya dapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman. Kajian kita berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita sebagaimana mereka berdua telah mendidik kita dengan sebaik-baiknya ketika kita masih kecil. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.